Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Anna Alfiana, Puput Mutmainah, Pelanggeti Pamungkas, dan Adam Kurniawan. Kami mahasiswa IAIN Salatiga, Program Studi Manajemen Bisnis Syariah. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Pengaruh Kebijakan Ambang Batas Pengiriman Gratis pada Kesediaan Pembeli Online untuk Membayar Pengiriman. Jurnal ini ditulis oleh Huang Wenxian, Shen Zhorxi, dan Liang Sheling. Volume 48, halaman 105-112, tahun 2019. Struktur jurnal ini terdapat 6 bagian, yaitu abstrak, pengantar, latar belakang, metode penelitian, hasil penelitian, dan diskusi umum. Kita bahas yang pertama, yaitu abstrak. Kami sebagai reviewer melihat ada 5 bagian, ada 5 poin penting yang terdapat di abstrak ini. Yang pertama yaitu yang saya beri warna putih. Yang putih ini terdapat latar belakang di dalamnya. Lalu yang kedua yang saya beri warna kuning, ini terdapat tujuan di dalamnya. Lalu ada warna ungu, di sini ada metode penelitiannya. Lalu yang saya beri warna merah, ini yaitu hasil penelitiannya. Dan yang terakhir itu yang warna hitam, yaitu kesimpulannya. Menurut kami, abstrak ini sudah baik karena memenuhi syarat dari abstrak itu sendiri yang dimana minimal harus ada 4 poin penting. Yaitu yang pertama tujuan, metode penelitian, hasil penelitian, dan kesimpulan. Selanjutnya ke pengantar atau pendahuluan. Di sini ada 3 poin penting juga, yaitu latar belakang masalah, tujuan, dan hasil. Latar belakang masalah terletak pada paragraf pertama, yaitu di mana faktor-faktor yang dapat menentukan kesediaan konsumen untuk membayar atau tidaknya pengiriman berdasar kebijakan ini masih belum diketahui. Lalu tujuannya itu ada di paragraf kedua, di mana peneliti bertujuan untuk membangun model untuk menjelaskan bagaimana persepsi konsumen tentang karakteristik kebijakan TFS. Lalu hasil ada di paragraf terakhir, di mana hasil ini tidak hanya untuk membangun strategi komunikasi yang lebih baik untuk implementasi TFS, tapi juga akan memberikan kontribusi yang lebih luas pada literatur retail online. Lalu selanjutnya kita ke latar belakang konseptual. Di latar belakang konseptual ini terdapat 7 subbahasan. Yang pertama ada kebijakan ambang batas pengiriman gratis atau TFS, lalu prinsip hak ganda, ambang yang dirasakan, persepsi biaya pengiriman sebagai penghasil keuntungan, ketepatan waktu pengiriman, motif yang disimpulkan, dan yang terakhir persepsi nilai. Ini semua akan kami bahas satu persatu. Selanjutnya kita bahas ke kebijakan ambang batas pengiriman gratis atau TFS. Belakangan ini semakin banyak pengecer atau penjual yang menawarkan solusi pengiriman gratis. Beberapa akan menawarkan pengiriman gratis terlepas dari berapa banyak yang dipesan, sementara yang lain akan mengirimkan secara gratis jika kondisi atau syarat tertentu terpenuhi. Itulah yang dinamakan kebijakan TFS. Selanjutnya kita ke prinsip hak ganda. Prinsip hak ganda menyatakan bahwa penjual dan pembeli masing-masing berhak atas keuntungan dan harga referensi. Ini dikutip dari Kahneman tahun 1986. Lalu poin referensi yang mungkin dapat mencakup harga sebelumnya, harga pesaing, dan harga biaya vendor. Ini dikutip dari Bolton dan kawan-kawan tahun 2003. Artinya, konsumen dapat membandingkan harga yang mereka bayarkan sebelumnya dengan harga saat ini, dengan harga yang dikenakan oleh pesaing, atau dengan biaya yang dirasakan dari suatu barang atau jasa kepada penjual. Persepsi tidak kewajaran muncul jika harga yang dibandingkan tidak menguntungkan dengan titik acuan. Selanjutnya, ambang yang dirasakan. Pengecer online yang memutuskan untuk menerapkan kebijakan TFS sering kesulitan untuk menentukan dengan tepat batas minimum yang ditetapkan. Tingkat ambang adalah jumlah yang harus dikeluarkan konsumen untuk mendapat pengiriman gratis. Batas idealnya itu tergantung pada trade-off antara biaya bisnis yang hilang dan biaya pengiriman. Kedua, biaya pengiriman sebagai penghasil keuntungan. Dalam mengevaluasi biaya konsumen, cenderung menggunakan referensi seperti biaya pengiriman terakhir dibayar. Menurut hasil survei Pitney Bowes, ambang atas rata-rata untuk
meningkatkan pembelian terjadi ketika biaya pengiriman lebih. Ketiga, ketetapan waktu pengiriman. Statistik dari Wilkerson mengungkapkan bahwa pengiriman cepat adalah intensif terbesar kedua bagi konsumen untuk melakukan pembelian secara online. Di tahun 2017, survei Comscore melaporkan bahwa 3 dari 4 pembeli online mengatakan bahwa mereka bersedia membayar premi untuk memastikan lebih cepat saat melakukan pembelian. Beberapa penelitian sebelumnya telah menemukan bukti-bukti bahwa konsumen menggunakan informasi kontekstual untuk menyimpulkan motif perusahaan. Kemudian kita akan ke motif yang disimpulkan. Di sini para pengecer online memiliki motif yang negatif karena mereka membatasi jumlah minimum belanja untuk mendapatkan pengiriman gratis. Dan hal ini bisa merugikan pembeli karena harus mencapai minimum belanja terlebih dahulu untuk mendapatkan biaya pengiriman yang gratis. Kemudian kita akan ke persepsi nilai. Persepsi nilai dari para konsumen adalah konsumen menganggap bahwa nilai TFS yang ditawarkan itu tinggi, sehingga konsumen memilih untuk membayar biaya pengiriman, dan hal tersebut bisa mempengaruhi niat konsumen untuk membeli barang. Selanjutnya, kita ke metodologi. Metode yang digunakan adalah pengambilan sampel pengalaman dari beberapa konsumen. Para peserta diminta untuk membayangkan pengalaman berbelanja dengan pengecer online yang menawarkan kebijakan TFS. Sampel prosedur dan ukuran, data dikumpulkan melalui survei online di sebuah postingan pengalaman berbelanja online. Pada awal survei, peserta diminta untuk mengingat pengalaman berbelanja online mereka, kemudian diberi pertanyaan. Bagian kedua adalah dengan kuesioner, dengan pertanyaan tertutup dan semua tanggapan beragam. Ada yang mulai dari sangat tidak setuju sampai yang sangat setuju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adam Kurniawan, NIM 106. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Hasil pengukuran analisis konfirmasi pabrik menggunakan Risrel dengan estimasi kemungkinan maksimum. Berikut untuk menilai model root mean square error of approximation. Untuk menilai validitas konvergen, nilai compact dan composite reliability untuk setiap konstruk harus lebih tinggi. Selain itu, nilai rata-rata varian yang diekstraksi harus lebih besar dari ambang batas yang disarankan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai rata-rata menunjukkan bahwa semua konstruk memiliki tingkat reliabilitas dan validitas konvergen yang tinggi. Untuk menunjukkan validitas diskriminan, akar kuadrat AV untuk setiap konstruk harus lebih besar daripada korelasinya dengan konstruk lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketujuh faktor yang diekstraksi menjelaskan 83,8% dari total varian dan bahwa varian terbesar dijelaskan oleh faktor individu adalah 28,85. Dengan demikian, bias metode umum tidak menjadi perhatian dalam penelitian ini. Ambang yang dirasakan berhubungan positif dengan motif yang disimpulkan dan berhubungan negatif. Hasil memberikan dukungan yang menyatakan bahwa persepsi biaya pengiriman sebagai penghasil keuntungan berpengaruh positif terhadap kesimpulan motif dan berdampak negatif pada persepsinya. Hal ini menunjukkan bahwa ada hubungan negatif antara waktu pengiriman dan motif yang disimpulkan. Menyatakan bahwa motif yang disimpulkan memiliki dampak negatif terhadap persepsi keadilan yang menyatakan bahwa kesimpulan motif berpengaruh negatif terhadap kesediaan membayar ongkos kirim. Selain itu, hubungan positif antara persepsi nilai dan persepsi keadilan yang mendukung. Namun, pengaruh positif dari nilai persepsi kesediaan untuk membayar pengiriman tidak statistik secara signifikan. Analisis multi kelompok melalui SEM digunakan untuk menguji relevan dan hasil analisis multi kelompok menunjukkan tidak ada perbedaan jalur yang signifikan secara statistik antar pembeli berat dan ringan. Selanjutnya kita ke bahasan diskusi umum.
Diskusi umum ini terdiri 3 subbahasan. Yang pertama itu implikasi teoritis, implikasi manajerial, dan yang terakhir keterbatasan dan penelitian masa depan. Implikasi teroris. Kontribusi utama dari studi ini untuk interatur retail adalah memberikan hasil empiris yang menjelaskan beberapa faktor yang mempengaruhi niat konsumen untuk membayar pengiriman produk jika kurang dari jumlah ambang batas yang dibeli. Kontribusi lain dari studi ini adalah bahwa ia memperluas prinsip hak ganda. Kami mengidentifikasi satu faktor yang secara langsung mempengaruhi keadilan yang diterima dari kebijakan TFS, yaitu persepsi nilai, yaitu di mana menunjukkan bahwa pembeli online tidak hanya peduli dengan apa motif pengecer dan keuntungan, tetapi juga nilai yang mereka peroleh dari kebijakan TFS juga berpengaruh dalam niat konsumen untuk melakukan pembayaran. Selanjutnya ke implikasi manajerial. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi konsumen terhadap karakteristik kebijakan TVS seperti tingkat ambang batas, biaya pengiriman, dan waktu pengiriman berdampak pada evaluasi pengecer selanjutnya serta transaksi. Karakteristik ini sering digunakan oleh pengecer untuk mengomunikasikan kebijakan TVS mereka kepada pembeli potensial, tetapi tetap pemahaman dari pihak yang terkait dengan pengaruh mereka terhadap persepsi konsumen dan keputusan pembayaran pengiriman. Keterbatasan dan penelitian masa depan. Ada banyak peluang untuk penelitian masa depan di bidang ini. Beberapa di antaranya dibuktikan dengan keterbatasan yang ditemui dalam penelitian ini. Yang pertama, hanya 3 karakteristik utama dari kebijakan TFS yang tercakup di sini. Penelitian di masa depan bisa memasukkan pengaruh situasional ke dalam model. Misalnya, kebijakan TFS terkadang ditawarkan untuk produk yang memenuhi syarat. Misalnya, produk yang ingin dipromosikan pengecer atau selama waktu puncak, misalnya hari libur. Yang kedua, 2 jenis kebijakan TFS dimasukkan dalam survei kami, berbasis satuan dan berbasis dolar. Studi di masa depan yang melibatkan ukuran sampel yang lebih besar akan memungkinkan seseorang menjalankan 2 model terpisah. Untuk TVS berbasis potongan versus dolar untuk melihat bagaimana jalur antara variabel dalam model konseptual dapat diubah ketika ambang batas tidak terpenuhi. Yang terakhir yaitu perbedaan individu seperti jenis kelamin dan usia dalam penelitian ini ditemukan mempengaruhi hubungan yang dihipotesiskan. Mengingat kecilnya ukuran sampel subkelompok, kami tidak melakukan analisis lebih lanjut dengan biaya pengiriman, seperti gratis versus berbayar. Sekian dari kelompok kami, kelompok 6. Untuk diskusi lebih lanjut bisa dilanjutkan di grup kelas ataupun di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.